Kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Curang. Topik ke-8 dari 75 topik. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bagian ketiga. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dibagi dalam 3 bagian, yaitu landasan yuridis, landasan sosioekonomi, dan landasan politis dan internasional. Landasan yuridis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar, atau State Grundgesetz, sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Secara tegas, Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang menurut Muhammad Hatta berdasarkan sosialis kooperatif. Berdasarkan norma dasar negara di atas, maka pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Muhammad Hatta secara sadar memasukkan pasal tentang perekonomian nasional tersebut ke dalam cita-cita kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki berjalan seiring dengan kehendak untuk menciptakan demokrasi politik, di mana rakyat Indonesia berdaulat di tanah dan negerinya sendiri. Selain itu, sebenarnya aturan-aturan yang terkait dengan persaingan usaha juga telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun tentu belum terintegrasi dan komprehensif, tetapi terdapat pada KUHP, KUH Perdata, Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindak monopolis berhasil diwujudkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak inisiatifnya dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat merekayasa kondisi persaingan dalam bisnis secara jujur dan transparan, sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Landasan sosioekonomi. Secara sosioekonomi, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari distorsi pasar. Ekonomi yang kuat dan efisien adalah kata yang sangat mahal pada masa Orde Baru, sebab pada masa Orde Baru, pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan pada teori hukum pembangunan. Prestasi pembangunan ekonomi pada saat itu disebut success story, tidak disokong pondasi yang kuat dan akhirnya sangat rapuh pada saat ditimpa krisis. Dalam kajian ekonomi, dipahami bahwa strategi ekonomi pembangunan pada saat itu lebih berorientasi pada pertumbuhan atau growth, yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Adapun dalam hal pendistribusian barang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Beberapa contoh dapat disebutkan, seperti monopoli perdagangan tepung terigu oleh PT Bogasari Flour Mills, kasus kartel para produsen semen, kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, atau BPPC, kasus perdagangan baja, kasus kartel industri kayu lapis oleh APKINDO, Asosiasi Panel Kayu Indonesia, kasus kartel kertas di Indonesia, dan kasus proteksi tarif PT Chandra Asri Petrochemical, atau CACP. Krisis ekonomi yang terjadi disebabkan manajemen ekonomi pemerintahan Orde Baru yang telah merusak pilar-pilar ekonomi dalam dunia perbankan,
kebijakan moneter, dan pinjaman utang luar negeri yang tinggi. Puncaknya, pada 1998 terjadi krisis moneter di Asia, dimulai dari Thailand dan merambat ke Indonesia. Krisis tersebut terus berlanjut pada krisis yang bersifat multidimensi terutama kondisi politik yang berakibat jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Akibatnya, para pelaku ekonomi dan konglomerat yang tidak mempunyai pijakan ekonomi yang kuat berdasarkan inovasi, kreasi, dan produktivitas serta pertumbuhan yang berbasis sektor real menjadi ambruk. Para pengusaha yang bermain di pasar uang mengalami guncangan yang maha dahsyat. Bagi pelaku usaha perbankan yang dengan menggunakan utang dalam bentuk dolar dan biasanya dalam jangka pendek telah jatuh tempo, sehingga menjadikan dolar melambung. Dengan situasi demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk membail out atau menanggung beban utang swasta terutama pada bank-bank bermasalah, maka lahirlah Badan Penyihatan Perbankan Nasional, atau BPPN, yang bertugas mengambil alih utang-utang bank swasta nasional dengan dana talangan yang berasal dari International Monetary Fund sebesar 43 miliar dolar yang bersifat jangka panjang. Pemberian dana talangan oleh IMF bukanlah tanpa syarat. Secara regulatif utang dapat dikucurkan dengan syarat, Indonesia harus melakukan reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kehadiran Undang-Undang tentang Persaingan Usaha di Indonesia merupakan prasyarat prinsip ekonomi modern. Prinsipnya, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam berusaha. Dengan undang-undang ini, pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan jujur. Landasan politis dan internasional. Sebagai wacana, sejak 1970-an sikap anti-monopoli dan persaingan usaha secara sehat telah dibicarakan di Indonesia. Sebab, struktur ekonomi pada masa itu yakni masa Orde Baru memerlukan seperangkat undang-undang yang dapat mengoreksi struktur ekonomi yang bersifat dominasi dan monopolistik oleh orang-orang tertentu, terutama orang atau golongan yang termasuk dalam pusaran kekuasaan, atau linkage power. Dalam perjalanannya, keinginan dan wacana ini belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan political will pemerintah dalam bidang ekonomi yang belum berpihak. Kemudian, keinginan untuk membentuk sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan usaha dan anti-monopoli telah dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau LSM, serta instansi pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia, atau PDI, oleh Badan Penelitian dan Pengembangannya pernah menelurkan konsep RUU anti-monopoli. Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pernah membuat naskah akademik undang-undang tentang persaingan sehat di bidang perdagangan. Namun sangat disayangkan, usaha tersebut belum berhasil, yang disebabkan kemauan politik, atau political will, elit kekuasaan pada waktu itu belum menunjukkan keseriusan. Bahkan pasca lahirnya undang-undang ini juga melahirkan pro dan kontra. Secara politis maupun ekonomis, terdapat pihak-pihak yang kurang bisa menerima undang-undang ini lebih pada posisi yang lemah dan euforia politik yang kecil. Terdapat beberapa alasan mengapa undang-undang anti-monopoli sulit disetujui oleh Orde Baru saat itu. Pertama, pemerintah Orde Baru menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan tersebut diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain diberikan posisi monopoli. Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan tersebut telah bersedia menjadi pionir di sektor bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi pemerintah saat itu untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di sektor tersebut. Ketiga, untuk menjaga berlangsungnya praktisi praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa saat itu. Akhirnya, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan undang-undang anti-monopoli. Dalam konteks inilah apa yang disebut politik hukum. Sebab hukum yang terbentuk berdasarkan dari konsensus politik yang ada. Secara hubungan internasional,
Lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan konsekuensi atas diratifikasinya Perjanjian Marrakesh oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, seperti pemberian proteksi terhadap entry barrier suatu perusahaan, dan adanya tekanan IMF selaku kreditor bagi Indonesia, dalam rangka membatasi dampak krisis moneter yang telah dahsyat melanda dan menjadikan terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah lembaga yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU. KPPU mempunyai kewenangan yang luas dan mempunyai tugas yang berat dalam menangani persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan para pelaku usaha. Hal itu disebabkan semakin kompleksnya persoalan dalam aktivitas bisnis seiring dengan perkembangan globalisasi yang menimbulkan berbagai macam persoalan. Indonesia baru memberi perhatian terhadap persaingan usaha yang tidak sehat sejak 1999, yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai perbandingan, negara lain telah mempunyai regulasi dalam bidang ini sejak tahun 1900-an. Itulah topik ke-8 kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Curang untuk membantu para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ribuan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dan dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.